Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Inggris mendapatkan tambahan 2 juta dosis vaksin COVID-19 Moderna. Inggris telah mendapatkan tambahan 2 juta dosis kandidat vaksin COVID-19 Moderna Inc. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Kesihatan Inggris Matt Hancock mengatakan bahawa pemerintah siap untuk menyebarkan vaksin segera setelah mendapat persetujuan dari regulator obat. Menyusul kesepakatan terbaru, Inggris memiliki akses ke kandidat vaksin Moderna dengan dosis yang cukup untuk sekitar 3,5 juta orang. Secara keseluruhan, ia memiliki akses ke 357 juta dosis vaksin dari 7 penggembang yang berbeza. 30 personel keamanan tewas dalam ledakan bom mobil di Provinsi Ghazni di Afghanistan. Di Afghanistan, 30 anggota pasukan keamanan Afghanistan tewas dan 24 lainnya cedera dalam ledakan bom mobil di Provinsi Tengah Ghazni pada hari Minggu. Para pejabat mengatakan jumlah korban bisa bertambah mengingat intensitas dan lokasi ledakan. Ledakan itu mentargetkan kompleks pasukan perlindungan publik, sayap pasukan keamanan Afghanistan, kata pejabat setempat itu, merusak tempat tinggal warga sipil di sekitar kompleks dan mungkin ada lebih banyak korban dari sana, demikian kata mereka. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Dalam penggeboman lain yang mentargetkan seorang pejabat tinggi provinsi, sedikitnya 1 orang tewas dan 23 lainnya cedera di Provinsi Timur Zabul kemarin. Afghanistan telah menyaksikan serentetan penggeboman mobil selama beberapa bulan terakhir, meskipun pembicaraan damai sedang berlangsung antara tim perunding pemberontak Taliban dan pemerintah di ibu kota Qatar di Doha. India dengan tegas menolak referensi yang salah, serampangan dan tidak beralasan tentang India dalam resolusi yang diadopsi oleh OKI secara faktual. India dengan tegas menolak referensi yang tidak benar, serampangan dan tidak beralasan tentang India dalam resolusi yang diadopsi oleh Organisasi Konferensi Islam OKI pada sesi ke-47 dari Dewan Menteri Luar Negeri di Niamey dari Niger. Sidang diadakan pada tanggal 27 hingga 28 bulan ini. Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan mengatakan bahawa India selalu menyatakan bahawa UKI tidak memiliki lokus standby dalam hal internal India, termasuk wilayah Persatuan Wilayah Uni Jammu dan Kashmir yang merupakan bahagian integral dan tak dapat dipisahkan dari India. Kementerian mengatakan sangat disayangkan bahawa UKI terus membiarkan dirinya digunakan oleh negara tertentu yang memiliki catatan buruk tentang toleransi beragama, radikalisme dan penganiayaan terhadap minoritas untuk terlibat dalam propaganda anti-India. Kementerian sangat menyarankan UKI untuk menahan diri dari membuat referensi tersebut di masa depan. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan tim komunikasi Gedung Putih yang semuanya wanita. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah menunjukkan tim komunikasi Gedung Putih yang semuanya wanita. Dia telah memilih mantan juru bicara Departemen Luar Negeri Pemerintahan Barack Obama, Jen Psaki, sebagai sekretaris pers Gedung Putih. Psaki saat ini mengawasi tim konfirmasi untuk transisi Biden-Harris. Selama pemerintahan Obama-Biden, Psaki memegang beberapa peran senior termasuk Direktur Komunikasi Gedung Putih dan juru bicara Departemen Luar Negeri di bawah Menteri Luar Negeri John Kerry. Tim komunikasi Biden akan dipimpin oleh Kate Bedingfield yang akan menjabat sebagai Direktur Komunikasi Gedung Putih. Bedingfield telah menjabat sebagai Wakil Manager Kampanye dan Direktur Komunikasi untuk kampanye Biden-Harris. Tingkat pemulihan COVID-19 di dalam negeri meningkat menjadi 93,81%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah meningkat menjadi 93,81% dengan total 45.333 pasien telah pulih selama 24 jam terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan, jumlah pemulihan telah meningkat menjadi lebih dari 88,47,000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 4,74% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini adalah 4,46,952. Selama 24 jam terakhir,
38.772 kasus baru dilaporkan, membuat jumlah total kasus positif menjadi lebih dari 94,31,000. Saat ini tingkat kematian kasus India berada pada 1,45%, yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 443 kematian dilaporkan, membuat jumlah korban menjadi 137.139. India akan menjadi tuan rumah SCO Council of Heads of Government Meeting hari ini. India akan menjadi tuan rumah dari pertemuan Dewan Kepala Pemerintah Organisasi Kerjasama Shanghai SCO dalam format maya hari ini. Wakil Presiden M. Venkaiah Naidu akan memimpin rapat. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan ini akan menjadi pertama kalinya pertemuan tingkat KTT diadakan di bawah kepemimpinan India sejak memperoleh keanggotaan penuh organisasi tersebut pada tahun 2017. KTT ini diadakan setiap tahun pada tingkat Perdana Menteri SCO dan terutama membahas agenda perdagangan dan ekonomi organisasi. India menjabat sebagai Ketua Dewan Kepala Pemerintahan SCO pada tanggal 2 November tahun lalu sesuai rotasi dari ketua sebelumnya, Uzbekistan, dan akan menyelesaikan masa jabatan selama setahun pada tanggal 30 bulan ini. Guru Nanak Jayanti dirayakan dengan semangat tradisional di seluruh negeri dan maupun di luar negeri. Guru Nanak Jayanti atau Guru Parv dirayakan dengan semangat religius di seluruh India dan maupun di seluruh dunia saat ini. Ini menandai kelahiran Guru Sikh pertama, Guru Nanak, yang meletakkan dasar Sikhisme. Tahun ini menandai ulang tahun ke-551 Guru Nanak Dev. Pada hari ini, para pemuja di seluruh dunia berdoa. Kuil emas di Amritsar merayakan Guru Parv dengan penuh percaya diri. Presiden Ramnath Kovind telah menyampaikan ucapan selamat dan harapan terbaiknya kepada semua warga negara yang tinggal di India maupun di luar negeri, terutamanya saudara dan saudari dari kaum Sikh pada kesempatan ulang tahun Guru Nanak Dev. Wakil Presiden M. Venkaiah Naidu juga menyapa bangsa pada kesempatan Guru Nanak Jayanti. Dalam pesannya, Naidu mengatakan bahwa pendiri Sikhisme, Guru Nanak Dev Ji, tetap menjadi ikon kebenaran, kasih sayang, dan kesalehan melalui kehidupan mulianya. Perdana Menteri Narendra Modi hari ini membungkuk kepada Guru Nanak Dev Ji di Prakash Paravnya. Dalam sebuah tweet, Modi mengatakan pemikirannya terus memotivasi orang-orang untuk melayani masyarakat dan memastikan planet yang lebih baik. Perdana Menteri berinteraksi dengan 3 tim yang terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19. Perdana Menteri Narendra Modi akan berinteraksi dengan 3 tim yang terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19 melalui konferensi video hari ini. Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri mengatakan Modi akan berinteraksi dengan tim dari Genova Biopharma, Biological A, dan Dr. Reddy's yang terlibat dalam pengembangan vaksin. Sebelumnya, pada hari Sabtu, Perdana Menteri telah mengunjungi Serum Institute of India di Pune, Zydus Biotech Park di kota Ahmedabad, dan fasilitas Bharat Biotech di kota Hyderabad sebagai bahagian dari upaya untuk mendapatkan perspektif langsung dari persiapan, tantangan, dan peta jalan dalam upaya India untuk memvaksinasi warganya melawan COVID-19. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar menghubungi Perdana Menteri UEA menyerahkan komunikasi pribadi dari Perdana Menteri Modi. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar telah meminta Perdana Menteri Negara UEA Muhammad bin Rashid Al Maktoum dan menyerahkan komunikasi pribadi dari Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri menggarisbawahi peranan India sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam segala hal dan membahas prospek kerjasama ekonomi di era pasca COVID. Dia juga berterima kasih kepada Perdana Menteri UEA karena telah menjaga komunitas India di UEA. Dr. Jaishankar juga mengunjungi pavilion India di situs Expo 2020 di Dubai dan diberi pengarahan oleh Duta Besar India untuk UEA, Pavan Kapoor. Menteri meninjau kemajuan pavilion India dalam menampilkan kekuatan India dan UEA dalam inovasi dan teknologi. Dr. Jaishankar baru-baru ini memulai kunjungan 3 negara ke Bahrain, UEA, dan Seychelles. Dalam program Man Ki Baat-nya, Perdana Menteri pada penguatan ikatan budaya di saat pandemi, himbauan kepada orang-orang untuk tidak menurunkan kewaspadaan terhadap COVID-19. Narendra Modi mengatakan budaya
banyak membantu selama krisis dan memainkan peranan utama dalam menghadapi dan menanganinya. Dia menambahkan bahwa bahkan dengan bantuan teknologi budaya bekerja seperti pengisian ulang emosi, Modi menekankan pada pentingnya membawa warisan budaya ke sebanyak mungkin orang melalui media teknologi. Hal ini juga menarik perhatian pada para pengamat burung dunia ke arah India. Australia mengalahkan India dengan 51 run di ODI kedua di Sydney. Australia mengalahkan India dengan 51 run di pertandingan satu hari internasional yang kedua dari seri 3 pertandingan di Sydney di lapangan kriket Sydney kemarin malam. Setelah menetapkan target 390 run, Australia membatasi India menjadi 338 untuk 9 dengan kehilangan 9 wiket dalam 50 overs. Untuk India, Kapten Virat Kohli adalah pencetak gol terbanyak dengan 89 runs dalam 87 bola. Dengan kemenangan ini, negara tuan rumah kini memimpin dengan 2-0, tidak terkalahkan dalam seri tersebut. Sebelumnya, Australia membukukan 389 runs dengan kehilangan 4 wiket dalam 50 overs yang ditentukan setelah memilih untuk mengadakan batting. Untuk tuan rumah, Stephen Smith adalah pencetak runs tertinggi dengan 104 runs dengan 64 bola. Dalam pertandingan pembukaan dari seri 3 pertandingan pada hari Jumaat, Australia mengalahkan India dengan 66 runs. Pertandingan ODI ketiga akan dimainkan pada tanggal 2 Desember di kota Canberra. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Dalam acara yang selanjutnya, kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri menghimbau rakyat agar tetap bersemangat tinggi. Pada episode ke-18 dari program bulanan Man Ki Baat melalui jaringan siaran All India Radio, Perdana Menteri Narendra Modi membagikan kabar baik kepada semua orang India. Perdana Menteri berkata, semua orang akan bangga mengetahui bahwa idola tua Devi Annapurna kembali ke India dari Kanada. Patung ini dicuri dari kuil Candi Varanasi dan diselundupkan ke luar negeri sekitar 100 tahun yang lalu, sekitar tahun 1913. Modi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kanada dan semua orang atas ketulusan hatinya yang memungkinkan perbuatan yang menguntungkan ini. Devi Mata Annapurna memiliki hubungan yang sangat spesial dengan kota Kashi. Kembalinya idolanya menyenangkan bagi kita semua. Perdana Menteri mengamati tanggal 12 November menandai dimulainya perayaan ulang tahun ke-125 dari kelahiran Dr. Salim Ali G. Dr. Salim telah melakukan pekerjaan termasyhur di bidang mengamati burung dunia unggas. Hal ini juga menarik perhatian para pengamat burung dunia ke arah ini. Di India, banyak komunitas pengamat burung yang aktif. Modi mendesak orang-orang untuk menghubungkan diri mereka dengan subjek ini. Perdana Menteri mengatakan di tengah kesibukan rutin hidupnya belakangan ini di Kevadia, ia juga mendapat kesempatan berkesan untuk menghabiskan waktu bersama burung. Modi mengamati budaya dan sastra India. Pengetahuan selalu menjadi pusat daya tarik bagi seluruh dunia. Banyak orang datang ke India untuk menemukan dan mempelajarinya dan tinggal selamanya. Sedangkan beberapa dari mereka kembali ke negara masing-masing sebagai pembawa budaya ini. Perdana Menteri mengenang karya Jonas Masetti yang juga dikenal sebagai Vishwanath. Jonas mengajar Vedanta dan Gita kepada orang-orang di Brasil. Dia menjalankan sebuah institusi bernama Vishwavidya yang terletak di perbukitan Petropolis, 1 jam jarak dari Rio de Janeiro. Jonas mempelajari filsafat Vedanta di India, tinggal di Ars Vidya Gurukulam di Coimbatore selama 4 tahun. Jonas juga menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesannya. Dia secara teratur melakukan program online. Dia juga melakukan podcast harian. Selama 7 tahun terakhir, melalui kursus terbuka gratisnya di Vedanta, Jonas telah mengajar lebih dari 1,5 siswa, yaitu 150,000 orang siswa.
Jonas tidak hanya melakukan pekerjaan yang hebat, dia melakukannya melalui bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Orang-orang sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana ini bisa membantu mereka selama masa-masa corona dan karantina ini. Melalui Mankibat, Perdana Menteri mengucapkan selamat kepada Jonas atas usahanya dan mendoakan yang terbaik untuk usahanya di masa depan. Modi berkata, seorang anggota parlimen yang baru terpilih di Selandia Baru, Dr. Gaurav Sharma, mengambil sumpah jabatan dalam salah satu bahasa kuno dunia, yaitu Sanskerta. Penyebaran budaya India sebagai bahagian dari orang India membuat kami bangga. Perdana Menteri menyampaikan harapan terbaiknya kepada Gaurav Sharma. Perdana Menteri berkata, saat kita merayakan 551 Prakash Parv, ulang tahun kelahiran Guru Nanak Dev Ji, di seluruh dunia, pengaruh Guru Nanak Dev Ji terlihat jelas. Dari Vancouver hingga Wellington, dari Singapura hingga Afrika Selatan, pesan-pesannya didengar di mana-mana. Ini disebutkan dalam Guru Granth Sahib, Sevak Ko Seva Bun Ai, yang artinya pekerjaan sevak adalah melayani. Modi berkata, kesadaran melahirkan semangat. Ia mengenang upaya Virendra Jadhav dari Kaithal di negara bagian Haryana, seorang petani pengusaha NRI yang telah mempengaruhi kehidupan ribuan orang melalui kesadarannya. Tunggul di ladangnya juga menjadi perhatian besar baginya. Untuk mencari solusi atas tunggul tersebut, Virendraji membeli mesin straw baler untuk membuat bungkusan jerami. Untuk ini, dia juga mendapat bantuan keuangan dari Departemen Pertanian. Dengan mesin ini, dia mulai membuat bandel tunggul. Setelah membuat bandel, ia menjual tunggul tersebut ke pabrik energi agro dan pabrik kertas. Hanya dalam 2 tahun, Virendraji telah berdagang tunggul lebih dari 2,5 crore atau 25 juta rupiah dan telah mendapatkan untung sekitar 50 lakh rupiah atau 5 juta rupiah. Manfaat dari hal ini juga diperoleh para petani di bidang dari mana Virendraji mengambil tunggulnya. Perdana Menteri mengatakan sudah sekitar 1 tahun sejak dunia mengetahui kasus pertama corona. Sejak itu, seluruh dunia telah mengalami beberapa naik turun. Keluar dari penguncian sekarang, diskusi tentang vaksin telah dimulai. Namun, segala jenis kelalaian terkait corona dapat mematikan. Bahkan sekarang, kami harus terus berjuang melawan corona. Perdana Menteri berkata, penghormatan kami kepada Baba Sahib Ambedkar adalah untuk menegaskan kembali tekad kami kepada negara dan mematuhi kewajiban yang ditugaskan kepada kami oleh Undang-Undang Dasar sebagai individu. Modi berkata, karena tahun 2020 akan segera berakhir, harus ada harapan dan keyakinan baru dan kita harus terus bergerak maju. Sekian.